Halo, kembali lagi di channel gue Ras Autonet Vlog. Siang-siang kali ini jam 12 nih sebenarnya. Lagi bulan puasa juga, lagi haus-hausnya ya biasanya. Nah, gue mau nge-review mobil lagi nih. Ini mobil temen gue. Ini mobil sebenarnya LCGC, mobil yang buat dipakai harian. Ini bener irit, enak lah buat dipakai harian. Tapi jangan anggap lihat LCGC-nya. Walaupun LCGC ini mobil, tapi tenaganya gede juga. Jadi dan di sini udah banyak perubahan di mobil ini, dan kita lihat aja apa aja sih sebenarnya fitur ini, dan nanti kita bahas sedikit tentang mesinnya mobil ini yang LCGC tapi tenaga besar juga. Jadi ini adalah Toyota Calya tahun 2017 tipe G. Setelah tadi kalian lihat cuplikan sedikit demi sedikit sih tentang mobil ini, kita bahas yuk dikit-dikit. Jadi ini adalah Toyota Calya tahun 2017 tipe G. Nah, di Toyota Calya itu ada dua tipe E sama tipe G. Nah, perbedaan tipe G sama tipe E itu, kalau tipe G dia udah ada lampu sen di spionnya. Kedua, di grillnya itu tipe G dia udah pakai gunless. Kalau tipe E belum, dia masih nyatu sama warna body. Yang ketiga ada fog lampnya untuk tipe G. Nah, ini gunlessnya juga untuk tipe G. Nah, ini warna merahnya tuh jarang sebenarnya, warna merah mobil ini tuh jarang. Gue suka banget warna merahnya, merah cabai. Nah, kita lihat dikit kesini yuk. Dia sebenarnya ini velg standar bawaannya Calya, cuman dia repaint warna bronze tua gitulah, warna bronze tua. Terus ukuran bannya 175/65 ring 14. Ini warna merah mobilnya. Lalu untuk kaca film bawaannya sebenarnya nggak kayak gini, dia udah ganti ke 3M. Samping kanan kiri belakang itu intensitas gelapnya itu 80%. Kalau yang depan baru 40% gitu. Velg ban sama depan belakang. Kita lihat belakang yuk. Nah, ini stop lampnya kayak nyatu gitu sih, kayak mirip-mirip Innova ya. Tapi gue juga seneng banget lihat belakangnya dari Calya itu. Nah, di sini logonya masih ori. Terus nah yang belakang ini kan 80% tadi ya kaca filmnya. Terus itu udah ada antenanya. Nah, dia udah ganti knalpot. Dari tengah ke belakang itu dia ganti straight pipe dari tengah ke belakang pakai HKS. Jadi ngebasnya adem. Dari idle-nya pun sampai atasnya pun adem, tetap adem gitu. Nah, ini untuk eksteriornya. Nah, dia ubah di sini. Dia paling cuma nambahin skotlet, terus di lampu sennya juga pakai skotlet. Nah, ini gelapnya segini ya, 80%. Gitu. Nah, ini juga diubah skotlet pakai warna hitam. Sebenarnya warna sama warna body sama, cuman diubah itu. Nah, kalau yang Calya itu sebenarnya untuk grill depannya itu ada beda. Yang gue suka itu yang kayak gini, bukan yang tipis, bukan. Gue senengnya yang kayak gini gitu. Nah, ini gunlessnya untuk yang tipe G. Jadi ini mobil itu sebenarnya bisa dipakai, banyak yang pakainya biasanya sih keluarga yang baru ya, keluarga baru gitu yang baru nikah, biasanya pakai mobil kayak gini. Cocok lah karena belum terlalu banyak anggota keluarganya gitu. Nah, mending kita bahas yuk di bagian mesinnya seperti apa. Nah, di bagian mesinnya. Ini mesin tipenya 3NR VE. Mesinnya emang agak mungil sih sebenarnya. Tapi dia itu 4 silinder. Kapasitas mesinnya 1200 cc.
Untuk torsi maksimalnya itu di 105 Nm, kecepatan maksimalnya di 108 Nm. Nah, dia udah pakai dual VVT-i. Kenapa? Dia tenaganya tetap besar walaupun tapi tetap irit juga, karena dia udah pakai dual VVT-i. Lalu dual VVT-i yang kedua, dia itu pistonnya udah runcing, jadi torsinya emang agak besar di situ karena untuk menghindari knocking antara seher sama klepnya. Nah, itu juga yang bikin mobil ini bisa terbilang irit tapi tenaganya juga besar gitu. Lalu yang poin penting dari mesin Calya ini, tipe 3 NRV ini yang bikin irit tapi tenaga besar itu adalah rocker armnya, yang bikin dia menghindari terlalu banyak pergerakan gitunya lah pokoknya mah. Gitu yang bikin irit dari mobil ini. Dia ini konsumsi bahan bakarnya bisa sampai 113. Ini bisa terbilang irit. Lalu transmisinya manual, transmisinya manual 5 kecepatan. Paling gitu aja sih sebenarnya, nggak banyak perubahan, cuman ini aja sih. Ini agak dirubah-rubah dikit di skotlet juga nih, karbon. Terus ini akinya, sini kayak begini. Itu paling gini aja sih kalau dari segi mesin. Mending kita lanjut ke interiornya yuk. Nah, tadi kan kita udah lihat eksteriornya dari mobil ini sama spek mesinnya kayak gimana, standarnya gitu. Mending kita lihat yuk interiornya kayak gimana. Jadi ini adalah interior dari Toyota Calya tahun 2017. Sebenarnya nggak banyak perubahan banget sih, cuman dia udah ada nambahin sesuatu di interiornya. Yang pertama, ini setir. Ini setir kalau saya sama kayak Avanza. Setirnya sama kayak Avanza. Terus untuk di speedometer dia udah ngerubah warna dari speedometernya. Itu. Terus dia udah pakai tweeter kanan dan kiri merek Avix. Itu. Terus dia udah ganti lampu. Sebenarnya untuk putaran AC-nya ini masih kayak standar lah, masih putaran gas gitu. Tapi dia udah ganti lampunya di sini. Nih, ini agak putih juga. Nih, ini biru, ini putih. Dia ganti lampunya di sini. Itu. Sebenarnya nggak banyak tombol-tombol apa. Terus ini juga udah pakai power window-nya, udah pakai central lock juga. Terus ini untuk merubah posisi spion. Nah, untuk di head unitnya itu yang untuk tipe E itu standar tipe unitnya. Head unitnya kalau ini udah diganti sama dia pakai Pioneer head unitnya. Itu terus ini masih diplastikin dari pabrikannya, belum dia buka. Spion juga dia ganti, dia tambah, dia lebih lega lah itu. Jadi kalau untuk ya namanya LCGC ya, nggak terlalu banyak tombol-tombol apa gitu di dashboardnya atau apa, tapi ini udah terbilang cukup untuk harian, karena yang kita kejar dari LCGC itu bukan fiturnya ya, yang kita kejar itu dari konsumsi bahan bakarnya, walaupun dia irit tapi tenaga tetap besar gitu. Jadi nah ini di sini ada armrestnya, nah, di sini ada laci-lacinya, lacinya cuma ada satu. Terus di sini ada cup holder. Paling gitu aja sih kalau untuk interiornya. Simple tapi enak dilihat lah. Ini kita lihat ke belakang yuk. Nah, sorry agak kotor. Nah, ini untuk bagian belakang. Jadi dia sorry belum kebersihin mobilnya. Nah, jadi di Calya ini udah ada udah ada double blowernya. Ini double blowernya gini. Jadi nah ini tipe blowernya Calya itu dia cuma di tengah, satu di tengah sampai ke belakang gitu. Terus nah untuk posisi duduk di sini itu masih terbilang jauh sih, masih agak lega.
nih space dari lutut gua ke joknya itu masih agak lega. Nah, ini dia tambahin tweeter juga. Nah, untuk tinggi dari ininya ya cukup lah, masih cukup untuk pakai harian masih cukup. Cuman ya agak sempit sih, bisa dibilang agak sempit karena ya bodinya kalian juga kan agak kecil gitu. Tapi untuk keluarga, makanya gue bilang ini mobil cocok lah untuk keluarga yang baru nikah gitu, biasanya cocok. Itu di situ ada twitternya. Nah, di sini udah ada cup holdernya juga. Dia pakai krum-kruman. Itu sih paling. Kalau jok masih dia sebenarnya masih ori bawahan kali ya. Tuh, ini untuk pegangannya. Kita lihat keluar yuk. Oh iya, tadi gue lupa ngomong kalau ini mobil sebenarnya udah dipotong pernya. Udah dipotong. Dia yang punyanya motong pernya itu 2 sampai 3 ininya lah, keongnya gitu. 2 sampai 3 piece helai ulirannya gitu. Jadi bisa bilang ini agak ceper gitu. Tapi ceper pun walaupun masih ceper juga tetap nyaman gitu. Ini nggak masuk berapa jari, cuma masuk 1 jari. 1 jari. Jadi dia kemarin ikut kontes Toyota Calya gitu, dia juara kedua karena mobilnya bisa dibilang ceper. Yang penting kita lihat bagasinya yuk. Nah, sorry agak berantakan juga. Nah, kalau untuk bagasinya ini kalau joknya dilipat juga sebenarnya lega segini, bisa dibilang lega. Cuman dia nggak mungkin dibuka sih joknya karena dia udah tambahin subwoofer merek JBL, gedenya segede gini. Kalau misalnya dibuka joknya bisa mentok sih, itu si subwoofer sama pintu bagasinya. Nah, kalau untuk naruh lemari masih bisa lah di sini, masih bisa bilang lega ya ini mobil, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari luar itu kecil mobil ini gitu. Masih cukup lah untuk bawa untuk 6 orang sebenarnya cukup, cuman nggak bisa lah kalau ada speaker kayak gini. Nah, paling gitu sih kalau untuk Toyota Calya tipe G ini. Sebenarnya gue suka, lebih seneng sih yang tipe G karena satu, lebih banyak perubahannya dari yang tipe E. Kedua, modelnya lebih keren yang tipe G. Dan kalau nggak salah yang tipe E itu dia 1000 cc, bukan 1200 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah yang tipe E nya itu 1200. Itu paling gitu aja sih yang gue pengen review dari mobil ini. Sebenarnya dulu dia itu sebelum pakai ini dia pakai velg dari Honda Jazz. Waktu itu PCD-nya kalau nggak salah 4/100. Waktu itu pakai velg dari Honda Jazz RS. Dulu gue ngelihat mobil ini pakai velg Honda Jazz, wah keren abis. Nanti mungkin paling gue liatin deh fotonya yang dulu kayak gimana. Tapi sekarang dia ganti dulu pakai yang ori karena yang velg Jazznya harus diganti dulu. Itu ya barangkali untuk kalian kan kita lihat juga kan di jalan banyak nih mobil kalian nih, barangkali bisa jadi referensi buat modif mobil kalian. Dan sebenarnya kan Calya sama Sigra itu hampir sama ya modelnya, jadi kalian bisa ngikutin untuk model modifnya itu kayak gimana gitu. Paling sekian gitu aja ya untuk review mobil kali ini. Gue seneng warnanya, dan yang paling gue seneng waktu itu sih velgnya, bener pakai velg Jazz RS itu paling gue seneng. Tapi sama dia diganti dulu. Ya gimana kan, yang bukan gue yang punyanya gitu kan. Ya udah. Jadi cuman gue waktu itu saranin paling ganti TE. Waktu itu pakai TE. Gue saranin pakai TE lah. Biar agak kasep dikit lah gitu. Ya untuk anak muda ini cukup lah mobil. Asal kerawat. Kedua, konsepnya bener, untuk modifnya kayak gimana, cocok lah buat anak muda yang masih kesana kemari lah. Ya paling segitu untuk review mobil kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian.
apalagi yang pengguna Calya ya sama Sigra, ini cocok lah buat sedikit referensi untuk perubahan mobil Calya dan Sigra kalian. Jadi sekian, terima kasih untuk review kali mobil ini, bye bye. Now I gotta ride or die.